Pemirsa, Kamis kemarin tercatat 1.624 kasus baru COVID-19 dalam satu hari. Jumlah ini menembus rekor tertinggi sejak awal kasus COVID-19 di Indonesia. Tracing agresif dan pemeriksaan spesimen yang mencapai hampir 850.000 menyumbang tingginya angka kasus positif COVID-19. Pemerintah gencar melakukan tracing agresif kasus COVID-19. 2 Juli kemarin, pemeriksaan spesimen bahkan pecah rekor mencapai 23.519. Tingginya pemeriksaan spesimen berimbas angka positif corona di tanah air. Kamis kemarin pecah rekor yaitu sebanyak 1.624 kasus positif. Angka penambahan kasus positif ini menjadi tertinggi sejak 2 Maret atau awal kasus corona di tanah air. Dengan penambahan kasus positif sebanyak 1.624, total kasus positif COVID-19 di tanah air nyaris 60.000 kasus. Jawa Timur masih menjadi provinsi tertinggi penambahan kasus positif COVID-19 yaitu sebanyak 374 kasus, disusul DKI Jakarta sebanyak 190 kasus. Sementara kasus pasien sembuh bertambah sebanyak 1.072 dan pasien meninggal dunia bertambah 52 menjadi 2.987. Kita memahami betul bagaimana mekanisme penularan COVID-19 ini yang ditularkan oleh orang yang positif di dalam tubuhnya dan kemudian batuk, bersin, berbicara, sehingga kemudian keluar droplet atau buliran-buliran kecil yang menyebar ke sekitarnya dan terhirup orang lain karena tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, maka besar kemungkinan orang itu akan tertular. Tingginya kasus positif COVID-19 di masa new normal ini, warga diminta waspada untuk patuhi protokol kesehatan. Juru bicara pemerintah penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan ada 3 lokasi yang berpotensi menjadi titik baru penularan COVID-19. Yang pertama adalah di kantor, akibat kontak yang lama antara sesama karyawan ditambah penggunaan pendingin ruangan, berpeluang terjadinya penularan virus corona. Untuk meminimalisir penularan, Yuri meminta kantor tidak menggunakan pendingin udara sepanjang waktu dan menggantinya dengan udara luar. Kedua, rumah makan dan restoran. Kondisi restoran yang sempit dan banyaknya pengunjung saat jam makan siang berpotensi terjadinya penularan. Lalu yang ketiga adalah transportasi massal yang juga sangat berpotensi terjadinya penularan virus corona. Di masa new normal, masyarakat diimbau agar selalu patuh menjalani protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Tim Liputan iNews melaporkan.